memilih pemimpin adalah wajib. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, karena kalau sehari tidak ada pemimpin, maka dunia akan repot juga. Kira-kira seperti itu. Maka pemimpin harus ada. Dan yang milih juga harus ada juga. Jangan sampai yang milihnya tidak ada. Nah, maka hak pilih itu tidak boleh dihilangkan. Hak pilih itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Karena satu suara itu sangat berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Edisi Pilkada Serentak 2024 semakin ramai karena waktunya juga tinggal menghitung hari. Kali ini Bagus Podcast mengundang Komisioner KPU Kabupaten Serang. Sudah hadir di studio Bagus Podcast ini Gus Iksan, Komisioner KPU Kabupaten Serang, Divisi Parmas, sosialisasi. Nanti kita akan banyak. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sehat Gus? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rapih banget ini. Habis acara ini. Alhamdulillah habis menghadiri pelantikan KPPS. Wah, sudah dilantik nih. Ya, KPPS pasukan kita di setiap kecamatan, desa dan TPS masing-masing sudah siap untuk menerima, artinya menerima pelatihan bimbingan teknis selanjutnya setelah pelantikan. Wah, artinya untuk sisi SDM sampai hari ini semua sampai level bawah sudah selesai. Alhamdulillah sudah terlaksana sesuai dengan undang-undang. Asik. Dari 29 kecamatan berapa KPPS-nya nih Bang di Kabupaten Serang? Ada 16.485 orang. Wah, pasukannya banyak sekali nih KPU. Alhamdulillah. Nah, kalau semuanya sudah dilantik KPPS-nya, artinya punya waktu sekitar 3 pekan lagi. Distribusi logistik, kemudian juga mereka akan di BIMTEK dulu. Betul. Apa yang harus menjadi pedoman dasar bagi KPPS memahami regulasi pelaksanaan Pilkada 2024? Secara sederhana mereka harus mengetahui bagaimana teknis-teknis di TPS, kemudian harus juga dibalut dengan kode etik yang sangat sempurna dan baik. Wah. Artinya tanpa itu semua nol besar. Bahwa integritas adalah nomor 1. Kira-kira seperti itulah. Iya. Kan kita kemarin pemilu 2024 sudah punya pengalaman. Apakah KPPS yang dilantik hari ini mayoritas di KPU Kabupaten Serang wajah lama atau wajah baru, Bang? Kalau melihat dari presentasinya tidak jauh berbeda antara KPPS yang senior maupun yang junior. Kita tidak bisa memilah-milah seperti itu. Karena yang terjun langsung dalam memilih keputusan, yang tahu betul teman-teman itu adalah teman-teman PPS itu sendiri dan PPK. Dan kita mengaminkan bahwa kita minta teman-teman yang terbaik di TPS-nya masing-masing, di desanya masing-masing. Kira-kira seperti itu. Nah, ini menarik kalau bicara soal sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Ada suka problem di hari pemungutan suara ketika daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus yang waktunya juga mereka dibedakan. Ketika KPPS-nya nggak ngerti regulasi, suka konflik tuh, suka kisruh tuh. Gimana Gus Iksan memberikan pemahaman itu tuh agar mereka satu nih, jangan sampai di TPS ini kebijakan KPPS-nya kalau ada pemilih khusus jam 12 sampai jam 1 misalnya, sementara di TPS yang lain kok dibolehkan mulai jam 10 misalnya. Gimana tuh Bang? Saya kira harus ada pemahaman yang sama ya. Harus ada penyeragaman pemahaman. Karena jika tidak ada penyeragaman pemahaman, maka nanti ada konflik. Artinya kesalahpahaman. Karena di masyarakat itu kalau nggak salah paham, paham yang salah. Kira-kira Iya. Ya mau tidak mau kita divisi, walaupun saya divisi SDM Sosdili Parmas, ya mau tidak mau kita harus paham bagaimana pindah pemilih itu sendiri. Maka teman-teman PPK, PPS sudah mengetahui
juknis dan tata cara laksana tugas ketika ada pemilihan khusus. Ya. Kira-kira seperti itu. Dan pasti sudah dibintek sama divisi Datin dan Perencanaan. Kira-kira gitu, Bung. Paten. Ini kita langsung pancing bocoran aja karena divisi SDM juga. Berapa honornya untuk para KPPS di KPU Kabupaten Serang ini? Ya, kalau bicara honor kita tidak mau langsung mengatakan ke sana ya. Iya. Ini sebenarnya tugas yang sangat berat. Artinya berat bahwa punya tanggung jawab krusial. Kenapa? Karena KPPS adalah ujung tombak KPU. Betul. Ujung tombak itu harus tajam. Ujung tombak itu harus lancip dan ujung tombak itu harus tepat sasaran. Maka mau tidak mau honorer juga harus disesuaikan. Kira-kira seperti itu. Kalau bicara angka, saya mencoba untuk menyesuaikan dengan RAB di KPU itu sendiri. Untuk ketua KPPS itu 900.000. Untuk anggota KPPS 850.000. Itu berarti ada 6 orang. Kemudian untuk linmasnya 2 orang, 1 orangnya itu 650.000. Kira-kira seperti itu. Artinya ada penurunan kalau dibandingkan pemilu 2024. Betul. Penurunan ini berarti penyesuaian. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena jika di pemilu surat suaranya juga ada 5. Iya. Maka mau tidak mau waktu durasinya juga lebih lama. Nah, jika pilkada ini surat suara hanya 2. Kemungkinan insya Allah dan saya yakin jam 3 itu sudah selesai kok. Lebih cepat. Paling lambat itu jam 4 sudah selesai penghitungan. Kira-kira seperti itu. Karena hasil simulasi kita seperti itulah. Artinya beban kerja jauh lebih ringan dibandingkan pemilu. Tingkat kerumitan juga lebih rendah daripada pemilu, ya kan? Kemudian beban kerja juga lebih ringan, yang pada gilirannya memudahkan KPPS tadi. Kira-kira seperti itu. Mantap. Ini kalau udah buka-bukaan di awal soal honor KPPS ini menarik karena publik masyarakat Kabupaten Serang juga harus tahu di luar dari ini soal kontribusi warga negara. Mereka ikut menegakkan demokrasi, tapi juga ada penghormatan dari negara kan. Siap. Meskipun ya untuk pilkada kan dari APBD ya Bang ya. Siap. Nah, kalau untuk sosialisasi Bang, ini kan kita dikejar waktu nih. Ada 3 minggu lagi. Kami para jurnalis, baik ya wartawan di provinsi maupun di Kabupaten Serang masih menemukan warga Kabupaten Serang yang tahu mereka ada pilkada 2024, tapi tidak tahu kapan pemungutan suaranya. Artinya sosialisasinya harus terus digas nih Bang. Elemen mana saja yang disasar oleh KPU Kabupaten Serang untuk diprioritaskan mendapatkan sosialisasi? Baik. Pengalaman saya sebagai penyelenggara, sosialisasi terdahsyat mungkin di tahun 2024 ini. Terdahsyat? Terdahsyat. Kenapa? Saya mungkin bisa mengambil kesimpulan bahwa segmen yang kita terapkan dan kita aplikasikan dan sudah terlaksana itu dari go to school. Jadi 29 kecamatan kita berusaha sudah masuk ke relung-relung teman-teman sekolahan. Ya. Yang melakukan sosialisasi adalah teman-teman PPK dari 29 kecamatan tersebut. Kemudian dari tingkat OKP kepemudaan sudah selesai semuanya. Kemudian yang sedang berjalan Ormas termasuk FKUB dari MUI. Kita melakukan sosialisasi tersebut. Termasuk wilayah sosialisasi go to campus. Go to campus kita merajut semuanya teman-teman yang jadi generasi zenial, milenial, kolonial sudah kita lakukan itu semuanya. Disenduh semua. Semuanya. Dan mau tidak mau kita harus punya target tentunya. Target ini kita tidak mau meleset. Artinya kalaupun meleset tipis-tipis. Jika pemilu kemarin 85% di Kabupaten Serang, kita ingin minimal sama. 85%. Tingkat partisipasi masyarakat. Kenapa? Karena indikator tersebut sudah kita lakukan. Mau tidak mau, suka gak suka, KPU harus mencoba melayani sebaik mungkin pada teman-teman pemilih.
Kira-kira gitu Bung. Oke, Gus Iksan, memang dari data selalu berpihak ke KPU, ke penyelenggara. Kalau pilkada biasanya partisipasi pemilihnya lebih tinggi dibandingkan pemilu, karena mungkin kontestannya langsung mereka kenal kan, masyarakat langsung kenal dibandingkan dengan pemilihan umum. Data di kami meskipun sempat dulu KPU Kabupaten Serang yang paling rendah partisipasi pemilihnya, tapi dalam tren 2 kali pilkada atau pemilu sudah ada peningkatan. Jadi 85%. Iya betul, karena data 2020 itu totalnya 62,86. Di bawah 70% kan? Betul. 62,86%. Oke. Tahun 2020. Betul. Pilkada terakhir ya? Betul. Asik. Kalau targetnya sudah setinggi itu, tentu kami ikut mendoakan para jurnalis agar targetnya tidak hanya tercapai malah terlampaui. Amin. Tapi untuk sisi organisasi kepemudaan, kemudian juga para santri, para tokoh agama, mereka jadi prioritas sosialisasi juga, Bang? Betul. Jadi skala prioritas juga kita lakukan semuanya ya. Artinya kita tidak pilih-pilih. Tetap dari generasi teman-teman yang umur 16 tahun itu kan generasi zenial semuanya. Yang di hari H nanti umur 17 tahun kita sosialisasikan. Khusus para pemilih pemula nih? Pemilih pemula. Artinya umur yang 17 tahun atau dia pilkada di umur 18 tahun itu kategori pemula. Untuk pilkada kita sudah melakukan itu semuanya. Kemudian dari generasi katakan ormas, ya boleh sebut ini. Boleh nggak apa-apa. Ya Muslimat NU itu rata-rata umurnya kan hampir 70. Kita sudah mensosialisasikan tersebut. Sampai ke lansia ya? Sampai ke lansia kita melakukannya. Oke, artinya semua elemen tersentuh, termasuk juga kelompok rentan, kaum disabilitas misalnya, Gus? Sudah dilakukan, mungkin kita bekerja sama dengan teman-teman Kesbangpol ya. Jadi kelompok disabilitas, kita sudah melakukan tersebut. Termasuk di desa terjauh di Pulau Tunda. Ya, kira-kira di sana ada jumlah pemilih 1065 orang. Banyak juga ya? Iya. Dan sudah sampai ke sana. Sudah sampai sana dan saya nginep di sana. Total memang. Ini kebanggaan tentu kalau penyelenggara sudah total. Rasanya masyarakat akan berduyun-duyun ke TPS. Mudah-mudahan. Ada ini nggak, Gus, data ada TPS khusus misalnya di lapas, di rumah sakit? Untuk sementara karena Kabupaten Serang itu tidak ada lapas. Jadi Kabupaten Serang bebas. Ya. Artinya kalau rumah sakit atau klinik dan lain sebagainya, sejauh laporan yang kami terima terakhir, belum ada kelanjutannya. Artinya masih bisa pulang pergi. Gitu. Jadi ada yang kemungkinan rawat inapnya itu 2-3 hari. Tapi jika kemungkinan nanti di hari H ada gitu ya, teman-teman pasien atau pemilih nanti yang tidak bisa hadir, mau tidak mau kita akan jemput bola. Ya mungkin dari teman-teman PPK, PPS kita berkoordinasi itu semuanya sama teman-teman ya tentunya keamanan juga. Gitu. Harus didukung dengan keamanan stakeholder yang kuat. Betul. Kira-kira seperti itu. Terkait dengan sosialisasi di berbagai elemen tadi, Saprol juga dapat aspirasi dari teman-teman buruh. Karena di Kabupaten Serang, terutama di Serang Timur tuh, meskipun kadang hari Rabu 27 November itu jadi hari libur nasional, tapi kadang-kadang ada kebijakan beberapa karyawan tetap masuk kerja. Gimana tuh Gus, biar mereka juga menggunakan hak pilihnya? Ini sejauh pengetahuan saya ya, bahwa kita sudah berkoordinasi dengan stakeholder Dinas Ketenagakerjaan. Bahwa hari Rebo itu kita anjurkan, artinya untuk teman-teman buruh yang di daerah Nikomas, Cikande, serta wilayah sekitar untuk menyoblos berpartisipasi ikut serta dalam pemilihan. Karena insya Allah itu nanti akan jadi diliburkan. Gitu. Dan saya ingin teman-teman buruh yang menyaksikan podcast kita ini untuk hadir ke TPS-nya. Jangan sampai tidak. Karena
hak teman-teman juga di situ untuk memilih bagian dari memajukan Kabupaten Serang yang lebih baik. Kira-kira seperti itu. Asik. Ada satu yang ujungnya saya harus tanyakan. Ini bagaimana kolaborasi dengan teman jurnalisnya nih, Gus? Karena bagaimanapun kalau berbicara partisipasi, KPU juga harus bermitra dan berkolaborasi dengan teman-teman jurnalis. Nah, untuk kemitraan dengan teman-teman wartawan di Kabupaten Serang gimana, Gus? Mengkampanyekan 27 November ini. Kita sudah berusaha ya, Bung ya. Artinya tidak berdiam diri. Komunikasi kita tetap berjalan dengan teman-teman media, karena bagaimanapun juga teman-teman media adalah ujung tombak dari proses demokratisasi. Kira-kira seperti itu. Dan kedua, teman-teman media adalah penguat dari lembaga KPU dan Bawaslu beserta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Karena tanpa ada media, kita tidak ada yang mengiklankan, tidak ada yang mensosialisasikan, tidak ada yang menerabas masuk ke relung handphone para pemilih. Kira-kira seperti itu. Maka mau tidak mau bahwa teman-teman media selalu berkoordinasi, selalu bekerja sama, baik itu bentuknya informatif, ya, bentuknya undangan, kerjasama dan lain sebagainya. Termasuk agenda saya yang sedang berusaha untuk saya laksanakan adalah gathering bersama teman-teman media. Kira-kira seperti itu. Ya. Artinya dalam waktu dekat ini insya Allah, Bung, kita mencoba untuk mencari ruang yang kosong, waktu yang kosong, kita pertemukan bersama bahwa kita harus mensosialisasikan Pilkada 27 November di hari Rebo itu benar-benar terlaksana dengan baik, damai dan berintegritas dan sebagainya. Ya, semoga ini menjadi sebuah catatan yang sangat tinta emas lah, kira-kira seperti itu. Nah, itu kenapa penting saya perlu tanyakan kemitraan dengan teman-teman jurnalis, karena kalau lihat regulasi di KPU kan publikasi di media juga waktunya ditentukan ya. Meskipun kalau Saprol mewakili teman-teman jurnalis, harusnya dari awal kampanye para kontestan termasuk juga penyelenggara sudah bisa mempublikasikan di media, tapi ternyata baru diaturnya mulai 10 November kan. Itu memang sesuai dengan regulasi undang-undang. Iya. Bahwa itu hanya 10 hari. Ya, kira-kira seperti itu. Dan kalau tidak diatur seperti itu, ya nanti akan berantakan aja. Kira-kira seperti itu. Karena memang sudah PKPU tentang kampanye sudah diatur sedemikian rapih oleh KPU RI. Kira-kira seperti itu. Siap. Jadi kita juga selain soal semangat mengurus demokrasi, tapi mempedomani aturan itu yang jauh lebih penting. Nah, Gus, kalau berbicara tadi KPPS ada 16.000 lebih, TPS-nya juga ribuan di Kabupaten Serang. Kalau kita bercermin dari pemilu kemarin, banyak kabar duka. Banyak penyelenggara di Banten termasuk di Kabupaten Serang yang sakit, bahkan ada yang harus menjadi bunga demokrasi karena kecapean sampai meninggal dunia. Nah, antisipasi kemudian keberpihakan KPU untuk melindungi teman-teman kita nih di PPS dan di KPPS seperti apa kebijakannya? Baik, begini Bung. Ada salah satu syarat untuk menjadi KPPS. Ya. Satu, umur. Tidak boleh melebihi 55 tahun. Ya, ini berarti kita sudah antisipasi. Kemudian yang kedua, harus cek kesehatan sebelum melamar KPPS. Satu, tekanan darah tingginya, kolesterol darahnya, dan lain sebagainya. Bahwa ketika teman-teman KPPS melamar di KPU untuk menjadi KPPS, dipastikan bahwa tubuhnya sehat, fit 100%. Jadi sebelum kerja sarapan dulu gitu ya? Ya, artinya dia rapor kesehatannya jelas. Ya. Kalau sarapan pasti wajib ya, untuk menjaga kebugaran. Kemudian yang ketiga, kami sudah menyiapkan, artinya jasa, kita tidak mungkin melupakan jasa teman-teman KPPS. Walaupun di pemilu kemarin 2 orang yang meninggal ya. 2 orang yang meninggal, semoga
Husnul khotimah. Husnul khotimah dibalas dengan kebaikan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berusaha sekuat mungkin bahwa tanggung jawab KPU tidak melepas. Gitu. Artinya asuransi juga kita daftarkan. Dan itu sudah diberikan langsung oleh pemerintah Kabupaten Serang dan sudah dilaksanakan untuk BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan. Kira-kira seperti itu. Jadi pertanggungjawaban kita berusaha semaksimal mungkin untuk membela teman-teman KPPS. Kira-kira seperti itu. Siap. Artinya sudah sangat manusiawi. Tidak soal berbicara mengejar target partisipasi pemilih harus tinggi, tapi juga ada jaring perlindungan bagi teman-teman di level bawah. Kita bicara yang lebih serius soal tantangan, Gus. Selain soal keserentakan, apa Gus melihat yang membedakan pemilu Februari kemarin dengan pelaksanaan pilkada di November ini? Sepertinya ini pertanyaan apa lebih dikejar waktunya karena terlalu mepet dari pemilu ke 2024 ke November? Sebenarnya tidak ada mepet, cuman durasi kecepatannya itu nggak ada jedanya. Karena kan ketika 2020 pemilihan pilkada itu selesai pilpres hanya sebagian kabupaten, kota, dan provinsi. Tapi saat ini keserentakannya rata seluruh Indonesia. Dan mau tidak mau irisan waktunya pun kita sering bertabrakan. Ya, artinya kita harus memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian bicara tentang penyeragaman, artinya waktu, tempat, karena serentak mau tidak mau, ya itu tadi waktunya mepet. Kemudian sosialisasinya juga bersamaan, SDM yang kita undang juga bersamaan, yang mau tidak mau kadang-kadang kita harus berdamai dengan keadaan. Kira-kira seperti itu. Siap. Kalau kami kan potretnya begini, yang membedakan pemilu 2024 dengan pilkada 2024 selain soal keserentakannya tadi, KPU sibuk ngurusin debat kontestan. Kalau pemilu kan enggak tuh. Betul. Nah, gimana tuh Gus ngurusin soal debat paslon? Ya, kita bagi timnya ya. Tetap walaupun itu ada di wilayah saya sebagai divisi Parmas, kita bagi. Ada teman-teman sekretariat KPU Kabupaten Serang yang terus bekerja, terus memonitor, terus bekerjasama dengan tim panelis dan tim perumus. Dan teman-teman komisioner KPU juga pasti membantu. Terutama Ketua Pak Naseudin langsung terjun, langsung mendampingi, memonitoring itu semuanya. Jadi ketika kita hilap, kita diingatkan. Kira-kira seperti itu. Untuk debat pertama kan akan dilakukan di 8 November. Di TV nasional. Untuk debat keduanya tanggal berapa? Debat kedua itu akan dilaksanakan tanggal 22 November. Dengan Kompas TV ya. Dengan Kompas TV. Artinya di H-5 itu ya? Iya, H-5. Mungkin Kabupaten Serang yang nanti di ujung itu? Yang paling di ujung. Strategi juga ini? Ini strategi pasar aja. Siap. Ini di dua pertanyaan terakhir, Gus Iksan. Kita bicara soal tantangan dan hambatan. November kan sudah masuk musim penghujan. Pemilu kemarin, Februari juga ketemu musim penghujan, beberapa harus pemilihan ditunda karena TPS-nya banjir dan yang lain-lain. Nah, gimana tuh untuk memitigasi cuaca-cuaca yang anomali kan? Betul. Sementara tadi ada pulau terluar di Kabupaten Serang. Pengiriman logistik juga bisa terhambat misalnya, apalagi luas wilayah juga luar biasa 29 kecamatan. Gimana memitigasi ketika terjadi anomali cuaca misalnya saat hari H, saat 27 November terjadi hujan dan angin ribut misalnya, gimana tuh koordinasinya? Ya tetap, kalau koordinasi kita tetap berjalan. Artinya hal-hal di luar kekuatan manusia, artinya energi alam yang sangat besar, kita tidak bisa ngelawan itu semuanya. Tapi kita hanya bisa, pertama adalah doa. Ya, nggak mungkin tanpa doa.
Kita hanya bisa berdoa semoga pilkada ini berjalan dengan damai dan aman. Amin. Kira-kira seperti itu. Jika ditemukan seperti itu, maka mau tidak mau kita berkoordinasi dengan TNI Polri. Ya. Dengan TNI Polri berkoordinasi dengan Satpol PP untuk bisa mengawal. Ketika ada pengiriman surat suara, kotak suara, berarti kita teman-teman di wilayah kecamatan masing-masing berkoordinasi dengan stakeholder yang ada. Mungkin dengan Danramil, Koramil, dan Kapolsek. Kira-kira seperti itu. Dan insya Allah jika kita berkoordinasi dengan baik, segala hal rintangan pasti teratasi. Kira-kira seperti itu. Bocorannya mau bermitra dengan pawang hujan juga ini KPU Kabupaten Serang. Oh, itu mungkin ikhtiar lain. Ikhtiar lain. Kira-kira seperti itu. Siap, karena juga akan tidak hanya terganggu soal TPS-nya, pemilihnya juga kalau terganggu rumahnya kebanjiran, boro-boro mikirin datang ke TPS kan. Iya. Artinya ada situasi-situasi yang di luar kendali kita juga bisa menghambat. Iya. Nah ini yang paling terakhir. Bagaimana memastikan kepada warga Kabupaten Serang bahwa netralitas penyelenggara Pilkada Kabupaten Serang ini teruji dan terjaga sampai level PPS dan KPPS. Gimana Gus Miftah memastikan dan meyakinkan agar KPPS, PPS, PPK, sampai teman-teman di KPU Kabupaten Serang tidak sampai ada yang dilaporkan ke Bawaslu gara-gara dugaan tidak netral. Gimana Gus menyikapi yang begini? Pertama, kita sudah melakukan bimbingan teknis ya kepada teman-teman PPK, PPS. Artinya bimbingan teknis ini terkait dengan satu kode etik. Kita sudah berikan pemahaman bahwa integritas adalah segalanya, ya, bahwa kehormatan adalah segalanya, bahwa kehormatan tanpa ada tanpa ada penghormatan, tanpa ada niat baik dari individu-individu tersebut, maka nggak mungkin nonsen. Maka mau tidak mau kita sudah lakukan itu, Bu. Lakukan bimbingan teknis dan kode etik bagi seorang PPK dan PPS. Sudah kita lakukan selama 4 hari. Jika masih ada, berarti di luar kendali kita. Kenapa? Kita sudah memonitoring, kita sudah melakukan supervisi, kita sudah melakukan pengawasan yang ketat. Ya, sudah melakukan monitoring di setiap grup WA. Kemudian kita taruh beberapa teman-teman kepercayaan kita untuk menjaga kemurnian suara. Jika ini tetap melenceng, berarti di luar kuasa kita. Tapi tetap kita akan melakukan pengawasan karena ada divisi hukum dan pengawasan di KPU itu sendiri. Maka sebelum diadukan, sebelum ada yang melaporkan, kita akan tindak langsung. Kita akan tindak tegas bahwa pelakukan tercela itu tidak baik, bahwa itu melanggar undang-undang. Maka mau tidak mau itu harus ditinggalkan, harus dijauhi. Dan sudah saya peringatkan berkali-kali. Saya sebagai divisi SDM, Sosdi dan Parmas, yang tahu betul kondisi teman-teman. Karena kalau bicara tentang polisi militer, saya lah polisi militer. Saya orang yang paling tegas dan kadang-kadang orang anggapnya saya galak. Karena ada gerakan tambahan, saya langsung interupsi. Suruh baris, rapatkan barisan. Kira-kira seperti itu. Mantap. Karena bagaimanapun menegakkan keadilan demokrasi kan dimulai dari penyelenggaranya. Betul, cocok. Ketika penyelenggaranya sudah berintegritas, maka kepercayaan publik juga tinggi. Ini pamungkas nih, bagaimana meyakinkan warga Kabupaten Serang untuk menggunakan hak pilihnya? Kenapa penting bagi masyarakat Kabupaten Serang datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya? Pertama, secara sederhana, kita harus memilih pemimpin. Ada kaidah al-amru yadullu alal wujub. Perintah menunjukkan sebuah kewajiban. Bahwa undang-undang memerintahkan kita untuk memilih pemimpin di 5 tahun sekali. Bahwa ada keterkaitan antara pemilihan RT, RW, kelurahan, camat sampai bupati, itu adalah
dasarnya dari suara. Oh, dari suara. Suara. Okay. Suara seseorang individu itu untuk memilih, katakanlah memilih bupati. Yang ngangkat RT, RW, yang mengesahkan adalah bupati. Kalau kita katakanlah mau izin nikah ke RT RW, mau tidak mau memilih pemimpin adalah wajib. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, karena kalau sehari tidak ada pemimpin, maka dunia akan repot juga. Kira-kira seperti itu. Maka pemimpin harus ada. Dan yang milih juga harus ada juga. Jangan sampai yang milihnya tidak ada. Nah, maka hak pilih itu tidak boleh dihilangkan. Hak pilih itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Karena satu suara itu sangat berharga. Kira-kira seperti itu. Wah, udah keluar hadis dari Gus Iksan ini, tandanya udah soheh kita. Masih banyak sesungguhnya yang ingin kita konfirmasi ke Koordinator Divisi Parmas, sosialisasi. Tapi waktunya juga terbatas. Hatur nuhun, Gus Iksan. Siap. Sukses selalu, jaga kesehatan. Siap. Boom. Baik, pemirsa Bagus Podcast. Prinsipnya adalah kita harus dukung dan kita harus percaya bahwa teman-teman di KPU Kabupaten Serang sudah mempertaruhkan marwah lembaganya. Jadi kita juga harus sukseskan Pilkada Kabupaten Serang dengan datang ke TPS 27 November nanti. Kita akan undang lagi teman-teman KPU Kabupaten Kota di Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.